juga tradisi wajib di sini, biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan itu wajib menggunakan bedak giling ini supaya mengembalikan kekencangan kulitnya. Woi, gede banget. Ini dia kalau menemukan spot yang pas, selain dapat ikannya banyak, ukurannya juga besar-besar. Ini saya yang belum dapat dari tadi nih. Awas. Ini gede banget. Ini kayaknya ada itu 9 kilo. Hasil pertarungan kita hari ini, satu kapal penuh. Ini dia sambal khas Indonesia bagian timur, itu dabu-dabu. Jadi sambal mentah disiram dengan minyak kelapa. Petualangan saya menjelajahi kekayaan di timur Indonesia dimulai dari pelabuhan perikanan di Panambuang, Labuha, Halmahera Selatan. Pelabuhan yang terletak di Pulau Bacan ini menjadi urat nadi perekonomian pesisir. Bongkar muat ikan dan perdagangan hasil laut terjadi di sini setiap hari. Ini adalah hasil melaut sekitar 2 malam dan ini tuh termasuk ukuran ikan yang besar ya Pak. Ukurannya itu hampir sebesar paha saya. Kita lihat ya. Mana lagi Pak? Dari sini, jalur distribusi hasil laut mulai dari tuna, cakalang, hingga ikan karang tersebar ke berbagai pelosok negeri hingga dunia. Terkhusus ikan cakalang, Laut Halmahera Selatan seakan penuh keabadian. Tak mengenal musim penghabisan. Puluhan kapal-kapal nelayan yang merapat setiap harinya selalu membawa hasil tangkapan cakalang hingga lebih dari 1 ton. Halmahera Selatan ini merupakan penghasil ikan terbesar di Indonesia Timur. Nih saya dapat 1 gratis, gede banget. Gimana ngabisinnya ini? Halmahera Selatan, salah satu laut terkaya di Indonesia Timur. Wilayah ini menjadi jalur pertemuan arus besar Samudra Pasifik dan Laut Maluku. Pertemuan arus ini membawa nutrisi alami yang dibutuhkan biota laut di dalamnya. Berbicara mengenai hasil laut, Paten Halmahera Selatan menjadi penghasil ikan terbesar di Indonesia wilayah timur. Kali ini saya sedang mengikuti salah satu kapal untuk berburu ikan cakalang. Bersama kapten dan awak kapal Madeline, saya berangkat melaut sore hari dari pelabuhan Panambuang menuju Laut Lepas. Setidaknya butuh waktu 2 hari 1 malam untuk 1 kali perburuan ikan cakalang. Cakalang datang mengikuti arus, memburu ikan kecil dan muncul di permukaan laut untuk menangkap mangsa. Sebelum memulai perburuan, kapal nelayan singgah terlebih dulu untuk mengambil umpan memancing. Oke, ini kita sekitar 20 menitan lagi akan menuju ke Pulau Towabi namanya, tempat kita untuk mengambil umpan. Setelah itu baru nanti sekitar jam 2 malam kita lanjut lagi ke spot untuk mancing. Di jam 6 pagi ya Pak mancingnya ya? Kita coba peruntungan kali ini, semoga banyak hasilnya. Cuaca hari ini cukup bersahabat. Angin berembus pelan, membuat arus dan ombak begitu tenang. Membuat perjalanan awal selama 4 jam melaut terasa nyaman bagi saya. Akhirnya kita sampai, ini dia bagiannya. Udah kelihatan tuh ikan-ikan kecil yang bakalan jadi umpan. Terus habis ini kita akan istirahat sampai nanti melanjutkan lagi perjalanan sekitar jam 2 malam. Ikan teri menjadi mangsa favorit ikan cakalang. Teri harus dibawa dalam keadaan hidup karena cakalang tidak menyukai santapan ikan mati. Setelah umpan dirasa cukup, perjalanan kembali dilanjutkan menuju titik perburuan utama.
Matahari sudah mulai naik, waktunya kita memulai aksi bertempur menangkap ikan cakalang. Ini gede banget. Cakalang tergolong ikan pelagis laut terbuka. Hidup di perairan dalam, namun aktif di lapisan atas laut. Di satu wilayah ini terdapat banyak sekali kapal-kapal pencari ikan juga. Jadi sistemnya memang rebutan siapa cepat dia dapat untuk menempati spot yang banyak ikan cakalangnya. Makanya kita tidak berhenti bergerak dari tadi. Cakalang hidup berkelompok dalam gerombolan yang cukup besar. Mereka aktif berburu di permukaan laut dengan mengincar ikan kecil dan krustasea. Ditandai dengan cipratan air, ikan umpan yang meloncat, hingga burung laut yang berputar di atasnya. Waktunya saya mencoba sensasi memancing ikan cakalang. Tadi umpannya sudah diganti untuk memancing ikan yang besar ukurannya. Jadi selain menggunakan umpan ikan asli, percikan-percikan air ini juga bisa menjadi umpan untuk memancing ikan cakalangnya datang. Dapat satu gede banget tadi Bapak ya? Cakalang merupakan ikan yang sangat kuat dan agresif. Dalam sekali tarikan, kecepatannya bisa melampaui 50 km per jam. Bobot dan ukuran yang besar menjadi tantangan lain bagi para pemancing cakalang. Wah, dapat lagi. Wih, gede banget. Wah, berapa kilo itu? Kapal kami tak sendirian. Ada hampir 10 kapal nelayan lain yang turut berburu ikan cakalang. Kami harus berpindah-pindah mencari titik terbaik ikan berada. Ini dia kalau menemukan spot yang pas, selain dapat ikannya banyak, ukurannya juga besar-besar. Ini saya yang belum dapat dari tadi nih. Wah, gede banget tadi. Ini gede banget. Gokil. Itu kayaknya ada itu 9 kilo. Ini jadi pengalaman pertama saya memancing cakalang di laut lepas. Membuat saya harus bersabar untuk mendapatkan ikan pertama. Ini dari atas saya bisa ngeliat banyak banget ikannya lewat-lewat. Spotnya pas banget nih. Ayo ikan. Ikan cakalang ini menyukai umpan ikan asli. Jadi kail yang digunakan ini bentuknya benar-benar dibuat semirip mungkin dengan ikan asli dan harus digoyang-goyangin supaya dia kelihatan kayak ikan hidup. Ini dia nih kailnya nih. Terus juga ada ini kayak dari tali gitu supaya dia berkilau ketika di bawah air dan menarik perhatian si ikannya. Nelayan tradisional biasa menyebut teknik memancing cakalang seperti ini dengan nama huhate. Cara ini memungkinkan penangkapan ikan gesit seperti cakalang dalam jumlah besar secara efisien. Akhirnya, saya berhasil mendapat tangkapan cakalang yang pertama. Tidak tanggung-tanggung, 3 strike berturut-turut berhasil saya lakukan. Dapat bonus! Gede banget, itu bisa 9 kilo kayaknya. Wah, bonusnya banyak banget nih, lokasinya pas nih. Tantangannya selain harus mencari spot yang pas, juga harus bisa menjaga keseimbangan, apalagi kalau ukuran ikannya gede. Akhirnya dapat lagi. Jadi di kapal ini ada 3 tim.
tim. Satu yang mengarahkan arah kapal, terus ada yang memberikan umpan, dan kita adalah tim pemancing. Umpan berupa ikan teri hidup memancing gerombolan cakalang mendekat ke arah kapal. Air yang disemprot ke arah lautan berfungsi untuk mengelabui ikan cakalang agar menyantap mangsa yang salah. Pesta ikan cakalang ini saking hebohnya sampai kena-kena ke badan. Harus hati-hati dan bisa menghindar kalau nggak ketabok ikannya. Kayak dari tadi saya ketabok mulu. Fokus dan kekuatan penting saat memancing cakalang. Ukuran dan kekuatan cakalang bisa membuat nelayan terjatuh ke air atau cedera saat ikan terlempar ke kapal. Setelah saya kepentok ikan, akhirnya saya dapat ikan lagi. Pesta ikan cakalang, yes! Ini kita mau istirahat dulu sambil mencari spot lagi yang lebih banyak ikannya. Ini sudah setengah kapal terisi. Saat musim peralihan, di mana laut terasa lebih hangat, populasi ikan cakalang cukup berlimpah. Namun, kondisi alam Halmahera Selatan membuat ikan cakalang di sini nyaris tak kenal musim. Tak ada habisnya. Pantang pulang sebelum kapal penuh. Banjir ikan ini, rezeki nomplok. Hari ini kami bersyukur dengan tangkapan cakalang yang didapat. Lebih dari 1 ton ikan berhasil kami bawa pulang. Namun, jumlah ini tidak sebanyak biasanya yang bisa mencapai 2-3 ton ikan. Hasil pertarungan kita hari ini 1 kapal penuh. Sekarang waktunya kita untuk kembali ke pelabuhan membawa ikan yang sebesar badan saya ini. Cakalang menjadi salah satu jenis ikan laut yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia Timur. Di sini, berbagai macam sajian olahan ikan lahir dengan kearifan lokal yang beragam. Saking melimpahnya hasil laut di sini, ibu-ibu punya banyak sekali ragam masakan yang bisa dibuat untuk mengolah cakalang. Kali ini kita membuat apa, Ibu? Rica ya? Iya, Cakalang bakar rica. Olahan ikan di Halmahera Selatan umumnya tidak banyak bumbu. Tangkapan ikan yang masih segar tentu sudah memiliki rasa gurih alami. Bumbu hanya hadir sebagai penegas, memberi sentuhan rasa sesuai selera lokal. Ini dia sambal khas Indonesia bagian timur, yaitu dabu-dabu. Jadi sambal mentah disiram dengan minyak kelapa. Hitung ya, Bu ya. Ini semuanya kah? Cukup? Atau lagi? Semuanya? Dabu-dabu, sambal khas wilayah Indonesia Timur. Ciri utama sambal ini tidak dimasak atau disajikan mentah untuk menjaga kesegaran dan rasa pedas alaminya. Ibu aja, Bu, pedes banget tadi saya coba. Udah nggak kuat saya lagi, pedes banget. Saya udah nyobain duluan. Sempat mencicip sedikit, lidah saya dibuat terkaget dengan sengatan pedas yang terasa. Cabai rawit merah yang dominan pada sambal ulek ini menjadi kunci pedas nikmatnya sambal ini. Ini bukan untuk cocolan, tapi langsung dioleskan ke ikan yang lagi dibakar. Ini supaya pedasnya nusuk sampai ke dalam-dalam. Oles sambal dabu-dabu rica pada cakalang yang sudah dibakar setengah matang. Perpaduan aroma ikan dan cabai segar membuat siapapun tak sabar untuk segera mencicipinya. Ini udah pedas, panas lagi ya, perjuangan untuk membuat ikan cakalang rica ini luar biasa sekali nih. Tapi ini nggak lama ya, Bu ya, dia udah mau matang ini.
Ini ngelihatnya aja udah bikin ngiler banget. Warnanya seksi. Cakalang memiliki daging yang padat, tebal, dan berserat. Semakin besar ukuran ikan yang dibakar, semakin lama bumbu meresap hingga ke dalam. Tidak perlu menunggu waktu lama, ikannya sudah matang dan aromanya ini menggoda sekali. Udah matang semua ini, Bu? Ada yang belum ya? Di wilayah Bacan Timur, tepatnya di Desa Kaireu, sajian cakalang bakar rica menjadi menu andalan. Hidangan ini biasa tersaji untuk menjamu tamu atau saat makan bersama warga. Ini dia bagian paling favorit, makan bersama. Selamat makan semuanya. Ini bisa stok 3 hari ini makan. Kenyang 3 hari nih Pak, sebesar ini. Wanginya smoky. Langsung kita santap saja ya ini ya. Ini ikan mati kemarin ini. Walau sederhana, makan bersama seperti ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas keselamatan dan keberkahan hasil laut. Untuk pecinta pedas pasti seneng banget di sini karena masyarakat sekitar itu pecinta makanan-makanan pedas, termasuk salah satunya ini. Bagi saya, perpaduan cita rasa pedas dengan gurih alami cakalang segar membuat kebersamaan jadi terasa lebih nikmat. Kita pancing kemarin. Nginep kita 1 malam. Pengalaman yang langka sekali bisa menikmati hasil alam langsung dengan pemandangan seindah ini dan juga bisa ikut merasakan kebersamaan masyarakat lokal di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Di tangan warga desa Kaireu, bahan alami tak hanya dipakai untuk merawat rambut, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit. Ini yang apanya yang diambil ini, Ibu? Ini ada pohon langsa, Yang kita pakai apanya? kulitnya. Oh, kulitnya dikikis. Ada satu lagi ramuan khas di sini untuk perawatan kulit. Salah satunya dengan menggunakan racikan kulit langsa ini. Berarti gimana nih ngambilnya kita? Alam di Kaireu menyediakan lebih dari sekadar makanan. Pohon langsa atau langsat tidak hanya memberi buah, tapi juga diolah menjadi ramuan tradisional untuk kulit. Tidak segampang yang saya lihat ya. Ternyata keras. Kelihatannya si ibu gampang banget ngupas kulit langsa ini. Hanya kulit luar pohon langsa yang dipakai untuk resep ramuan. Kerik sampai terlihat lapisan dalamnya dan ambil secukupnya sesuai kebutuhan. Ini udah cukup belum Ibu? Udah. Udah. Berarti kita lanjut lagi yang lain ya? Iya. Ada di mana pohonnya? Ada di sebelah. Di sebelah. Ini adalah pohon kedua, pohon mangga, dan kulitnya itu lebih tebal, jadi harus dikikis dulu dan yang diambil itu bagian dalamnya. Selain kulit batang pohon langsa, warga desa Kaireu juga memanfaatkan pohon mangga sebagai bagian dari ramuan perawatan. Ini dia bahan-bahannya tadi, selain langsa dan juga kulit pohon mangga, ada beras yang sudah direndam sekitar berapa lama itu Bu? 2-3 jam. 2-3 jam, jadi berasnya udah direndam dulu sekitar 2-3 jaman. Dan ada kunyit, udah kayak mau masak ini bahan-bahannya, tapi untuk perawatan kulit. Untuk membuat lulur atau bedak giling ala desa Kaireu, kulit batang langsa dan mangga diracik bersama bahan alami lainnya. Kunyit dan beras yang sudah direndam menjadi 2 yang wajib ada. Dengan kekuatan super ibu-ibu, ini bedak gilingnya sudah halus padahal tadi masih butiran kasar dan ini udah bisa dipakai ya Bu ya? Iya. Ibu udah curi start duluan.
sensasi dingin langsung terasa begitu ramuan menyentuh kulit saya. Ditambah aroma khas dari bahan alami yang semerbak menyegarkan. Jadi ini fungsinya itu bisa untuk sebagai pengganti sunscreen, melindungi dari sinar matahari ya Bu ya. Terus juga tadi ada kulit mangga dan juga kulit langsa untuk mengecilkan pori-pori. Oh, ini mau dikeringkan yuk, dibulet-buletin. Dan juga tradisi wajib di sini biasanya ibu-ibu yang habis melahirkan itu wajib menggunakan bedak giling ini supaya mengembalikan kekencangan kulitnya. Dan karena ini teksturnya masih ada kayak bulir-bulir halusnya, jadi bisa sekaligus untuk scrubbing juga nih, mengangkat sel kulit mati. Hidup di wilayah kepulauan dengan cuaca khas kawasan pesisir membuat warga terus menjaga tradisi seperti ini. Lebih kenceng ya. Bukan sekadar merawat tubuh, tetapi juga menjaga hubungan harmonis dengan alam. Ini biasanya didiemin sekitar 1 jam, bahkan seharian pun bisa karena dia terbuat dari bahan alami, jadi jangan takut. Dan biasanya ibu-ibu kalau ke kebun itu pakai ini supaya terlindungi dari panas matahari. Ini langsung halus loh Bu, berasa. Ini adalah sisaan yang bisa dikeringkan dan bisa dipakai lagi nanti dalam beberapa hari, jadi tidak terbuang. Ibu sudah puas maskerannya? Terlalu banyak kunyitnya katanya, jadi kuning mukanya. Nanti pakai sabun hilang itu Ibu. Iya, pakai sabun hilang. Hari ini petualangan saya berlanjut untuk menjelajah keindahan bawah laut Halmahera Selatan. Di bawah permukaan laut Pulau Proco, Bacan Timur, mata saya dibuat terpana dengan indahnya kepingan surga tersembunyi. Hamparan terumbu karang berwarna-warni hidup dan menjadi habitat terbaik bagi biota laut. Wah, luar biasa sekali underwaternya. Selain banyak banget jenis ikan-ikan di bawah, warna karang-karangnya itu juga benar-benar memanjakan mata banget. Luar biasa. Perairan Halmahera Selatan termasuk dalam kawasan dengan julukan Coral Triangle. Wilayah ini berada di jantung segitiga terumbu karang dunia dengan keanekaragaman hayati bawah lautnya. Dari sekitar 800 spesies karang dunia, 600 diantaranya ada di kawasan Coral Triangle ini. Bersama pemandu, saya menyelam ke kedalaman 10 meter. Tidak terlalu dalam, namun sudah menghadirkan keindahan yang memukau. Saya nemuin banyak banget hewan-hewan di bawah. Salah satunya tadi ada lobster yang size-nya gede banget. Itu pertama kalinya kayaknya saya melihat ukuran lobster yang benar-benar besar sekali. Terus juga nggak nyangka tadi sempat ngeliat ada black tip 1 ekor, baby kayaknya segini ukurannya, tapi cepet banget pergerakannya. Padahal saya hanya berada di kedalaman sekitar 10 meter, bahkan gak nyampe mungkin. Keren banget. Lebih dari setengah kebutuhan oksigen dunia justru berasal dari laut. Diperkirakan 50 hingga 70% oksigen di bumi diproduksi oleh fitoplankton yang menjadikan terumbu karang sebagai tempat tinggal. Saya berkali-kali dibuat terpana dengan keindahan bawah laut Pulau Proco, Halmahera Selatan. Arusnya juga sangat bersahabat, visibility-nya oke. Banyak banget tadi ada lionfish juga, ada stonefish. Benar-benar menawarkan keindahan yang lengkap sekali di sini. Ini gak puas kalau cuma sekali. Di hadapan saya, ikan-ikan karang berenang bebas. Warnanya yang cantik dengan tampilan unik membuat saya betah berlama-lama menikmatinya. Schooling fish-nya tadi lumayan banget, walaupun ikannya kecil-kecil, tapi banyak sekali ngelilingin muterin saya. Tadi juga ini body saya udah
lumayan kram kakinya, tapi saya masih semangat banget untuk mengeksplor keindahan di bawah ini, makanya saya lagi sendirian menikmati waktu. Belum mau keluar dari air. Tak hanya di Pulau Proco Bacan Timur, keindahan bawah laut Halmahera Selatan juga bisa dijumpai di Pulau Nusa Ra. Menjelajahi keindahan Halmahera Selatan gak cukup sekali, makanya saya sampai menjelajahi mengeksplor 2 spot ini. Karena gak puas kalau cuma 1 aja. Bahkan masih kurang deh kayaknya. Di Nusa Ra, saya menjumpai berbagai jenis terumbu karang, baik soft maupun hard coral, dengan ikan-ikan cantik di sekitarnya. Tidak cuma pemandangan di bawah saja yang luar biasa, di belakang saya langsung pemandangan gunung ini kiri kanan. Wow, saya benar-benar takjub banget dengan keindahan Halmahera Selatan. Sepertinya sudah cukup mengeksplor keindahan yang ada di sini, dan juga benar-benar pemandangannya membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor Halmahera Selatan. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki sekitar 460 pulau di dalamnya, dengan Pulau Bacan menjadi pulau utama di sini. Bukan hanya pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat, tetapi juga simpul penting sejarah, budaya, dan kehidupan maritim Halmahera Selatan. Petualangan saya kali ini dimulai dari Pulau Bacan. Tidak hanya kaya akan hasil alamnya saja, tetapi tempat itu banyak sekali sejarah-sejarah masa lalu. Jadi ini adalah benteng Barneveld yang sudah ada sejak abad ke-17 bekas peninggalan Belanda. Dulunya digunakan sebagai pos pertahanan dan juga sekaligus pemantauan perdagangan rempah yang ada di Maluku. Benteng Barneveld dibangun oleh bangsa Portugis pada pertengahan abad ke-16. Benteng ini kemudian direbut oleh bangsa Spanyol sebelum akhirnya diambil alih pemerintah kolonial Belanda. Dulunya benteng ini berhadapan langsung dengan Gunung Sibela dan juga Teluk Labuha. Jadi lokasinya benar-benar strategis sekali untuk memantau aktivitas, terutama untuk berlindung dari serangan musuh. Tapi kalau sekarang, itu hanya bisa memantau aktivitas di Kota Labuha saja. Saya kembali menjelajah jalan di pesisir Labuha, ibu kota Halmahera Selatan, sekaligus pusat Pulau Bacan. Saya beruntung bisa menjelajah kota ini di saat yang tepat. Sebuah festival budaya tahunan digelar menampilkan keanekaragaman suku dan budaya Halmahera Selatan. Halmahera Selatan tidak hanya kaya dengan hasil alamnya saja, tetapi juga suku serta budayanya. Dan melalui festival Sarma ini kita bisa melihat keberagaman suku bangsa serta budayanya melalui tari-tarian dan juga salah satunya adalah peragaan busana. Bukan hanya soal budaya, keanekaragaman Halmahera Selatan juga terpancar dari kulinernya. Dari sekian banyak kuliner, edat menjadi identitas yang mengakar kuat. Edat menjadi sajian khas yang cukup melekat di wilayah Kesultanan Bacan. Kali ini kita sedang membuat edat, di sini sebutannya makanan lokal khas Halmahera Selatan. Jadi ini bahan-bahan pelengkapnya ada cabai rawit, terus ada bawang merah, kacang, kemangi, terus juga ada jeruk nipis dan terong. Dan bahan utamanya adalah ikan cakalang ya Bu ya? Iya, Ikan tuna, pakai tuna? Ikan tuna mentah. Berbahan dasar ikan segar, edat sering dijuluki sebagai sashimi dari negeri Saruma. Campur irisan cabai, bawang, dan kacang ke dalam potongan ikan segar. Supaya rasa dan aromanya lebih sedap, tuang pula minyak kelapa panas.
dia edatnya sudah jadi. Waktunya untuk disantap ya Bu ya? Iya betul dia. Selamat mencoba, mari kita coba. Enak Ibu, kurang pedas dikit. Jadi tinggal digigit tabenya. Sajian edat menjadi penutup petualangan saya di Halmahera Selatan. Dari hasil laut yang melimpah, keindahan bahari penuh warna, sampai ragam sajian kuliner yang memberi pengalaman luar biasa bagi saya.